Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, faya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin, para sepuh, para kiai, para ustaz, para habaib, wabil khusus kepada seluruh jamaah Masjid Agung Jami' Kota Malang. Alhamdulillah, segala puji tiada henti kita bacakan sebagai bentuk rasa syukur yang telah Allah berikan kepada kita berbagai macam nikmat tiap tahunnya, tiap harinya, bahkan tiap detiknya. Tanpa terasa kita telah melewati berbagai macam kesulitan, tapi Allah memberikan kemudahan. Tanpa terasa Allah masih membersamai kita dengan segala rahmat karunia yang Allah curahkan kepada kita, hingga pada detik ini kita masih bisa menjalankan ketaatan berupa sholat maghrib berjamaah yang insya Allah kita tutup dengan sholat isya berjamaah. Tiada harapan kita kecuali kemudian semua amal ibadah kita, termasuk amal-amal yang diterima oleh Allah, dan dosa-dosa kita termasuk dosa-dosa yang diampuni oleh Allah. Pertama, kami menyampaikan uzur dari Ustaz Faris, yang mana beliau menyampaikan kepada kami bahwa beliau menjalankan perjalanan umroh, sehingga selama insya Allah 2 kali pertemuan beliau uzur untuk tidak bisa hadir. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan taklim kita pada malam hari ini, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk orang tua kita, baik yang telah mendahulu kita atau yang masih bersama dengan kita, guru-guru kita. Semoga beliau semuanya senantiasa istiqomah dalam membimbing kita. Wabil khusus kepada Ustadz Faris, semoga perjalanan umroh beliau diberi kelancaran hingga kembali ke tanah air, serta keluarga kita yang mungkin saat ini ada yang sakit, semoga Allah diberi kesehatan, atau kemudian ada yang mendapatkan kesulitan, semoga Allah diberi kemudahan. Ala hadhil yang bikulidin salihah wa ala ma nawina wa ala ma nawasalafuna salih linairitullah ta'ala wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ikhwani minal anbiya mursalin wa ahli kullin ashabi kullin wa tabi'in bi ihsanin yaumiddin. Thumma ila jami'i masyayikhina mu'allimina jami'il qurra wal hafal fasirin, wa nakhusan ila jami'i masyayikh Malang mudaris Masjid Jami' Malang, wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina kafatul muslimin. Allahumma shfi maradana wa ghfir mawtana wa qudi hawaijana hawaijid dunya bil maisarah wa hawaijil akhirah bil maghfirah. Ala hadhihi niyyah bi kulli dinin salihah shalana wa lahul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para jamaah sekalian, tak lupa kita juga membacakan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat hingga kita sekarang berjumpa kembali dengan bulan Rabiul Awal yang kita sering sebut sebagai bulan Maulid. Bahwasanya merasakan gembira, memiliki rasa gembira dengan wujudnya Sayyidil Wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah perkara agama, suatu kewajiban, tidak bisa ditolerir. Sebagai seorang muslim yang mempercayai Allah sebagai Tuhannya, mengimani akhirat sebagai tempat kembali, juga memiliki kewajiban mahabbah, cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang mencintai Rasul, kemudian mendalami sirahnya Rasul, bukan hanya di bulan Maulid saja, tapi pada setiap harinya. Namun di momen yang berketepatan dengan lahirnya Rasul, memiliki dorongan yang kuat, memiliki tarikan yang lebih kuat untuk mendalami kisah atau mendalami sirah dari kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setidaknya ada 3 poin utama yang kita dapatkan dari peristiwa Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kemudian poin-poin itu terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 128. Ayat ini sangat familiar di antara kita dan sering kita baca pada majelis-majelis sholawat, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, laqad ja'akum, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian rasul, seorang utusan. Kalau nabi hanyalah seseorang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan wahyu. Namun jika diperintah untuk tabligh, menyampaikan wahyu tersebut, maka juga disebut dengan rasul. Dan rasul yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga bergelar sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Sehingga setelah datangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin dipastikan tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul. Yang mana rasul ini min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Para ulama menyampaikan ay min jinsikum, bahwa Nabi Muhammad ini dari jenis kalian, lil arabi, yaitu dari bangsa Arab. Sebagaimana di ayat yang lain Allah menyampaikan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, dialah Allah yang telah mengutus dari mereka al-ummiyin, orang-orang Arab, yang juga digelar al-ummiyin, tidak mengenal tulis menulis, rasulan, yaitu seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Dalam satu sisi, terutusnya rasul dari kalangan Arab adalah suatu izzun, kebanggaan, bahwa rasul terakhir yang Allah pilih sebagai penutup para nabi dan rasul itu berasal dari bangsa Arab. Namun menjadi suatu kerugian bagi mereka orang Arab yang tidak mau beriman pada rasul. Dalam satu sisi menjadi kebanggaan, namun satu sisi akan menjadi kerugian bagi mereka orang Arab yang tidak mau beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah menjadi keberuntungan bagi orang selain Arab atau disebut ajami, orang-orang non-Arab, meskipun bukan orang Arab tapi beriman dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga menjadi nyata apa yang difirmankan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di antara kalian yang di sisi Allah adalah yang bertakwa, baik itu orang Arab maupun bukan
bukan Arab. Faminal wajibi alaikum an tu'minu bihi wa tuti'uhu. Maka wajiblah bagi kalian untuk beriman kepadanya dan mentaatinya. Kenapa kemudian orang Arab sampai ditegur oleh Allah untuk beriman padanya, kepada Nabi Muhammad? Fa inna syarafahum qad tamma bi syarafihi wa inna izzahum bi izzihi wa fakhruhum bi fakhrihi wa hum fil waqti alladhi nafsi qad shahidu lahu fi sabah bisidqi wal amanah wal afaf wa taharatin nasab wal akhlaqil hamidah. Karena dengan orang Arab mau beriman kepada Nabi menjadi bentuk kemuliaan bagi mereka sendiri. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW menjadi kemuliaan bagi siapapun yang mengimaninya. Bahkan umat-umat terdahulu pun yang mengetahui bahwa nanti ada satu Rasul sebagai penutup risalah pengen menjadi umat tersebut. Di sisi yang lain, orang-orang Arab khususnya orang-orang Quraisy sendiri menyaksikan bahwa Nabi Muhammad sejak kecil bisidqi, terkenal dengan kejujurannya, wal amanah, terkenal sebagai orang yang amanah, dapat dipercaya, wal afaf, termasuk juga orang yang bisa menjaga diri. Maka dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasul SAW tidak pernah menaruh kepalanya untuk menyembah berhala sejak kecil. Wa taharatin nasabi, juga bahwa Rasul SAW ini juga terkenal suci nasabnya. Maka dalam hadis disampaikan inni min nikahi walastu min sifahi, bahwasanya Rasul itu melalui jalur pernikahan. Orang tuanya, kakek neneknya, buyutnya sampai ke atas melalui jalur pernikahan. Walastu min sifahin, tidak dari nasab yang ada hal yang zina atau perbuatan yang zina tersebut. Semuanya melalui jalur pernikahan yang sah menurut agama. Oleh karena itu beberapa ulama termasuk Imam Suyuti rahimahullah menyampaikan bahwa orang tua Rasul ke atas adalah orang-orang yang ahlul fatrah, disebut ahlul fatrah. Orang tua Rasul terselamatkan dari siksa api neraka dengan beberapa alasan. Pertama, karena Allah sendiri yang menyampaikan, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasulah, dan tidaklah kami Allah menyiksa suatu kaum hingga kami utus seorang rasul kepada mereka. Maka orang tua Rasul adalah orang yang terselamatkan dari azab karena termasuk ahlul fatrah yang belum sempat mendapatkan dakwah Rasul. Rasul menjadi nabi, orang tua Rasul sudah meninggal. Maka alasan inilah yang digunakan oleh Imam Suyuti bahwa orang tua Rasul termasuk an-najina minan, terselamatkan dari api neraka. Berikutnya, azizun alaihi ma anittum, bahwasanya Rasul itu menanggung sungguh berat apa yang ditanggung olehnya. Syadidun, berat, wa syaqun alaih anittukum wa masyaqqatukum, menanggung kalian untuk terselamatkan dari api neraka. Likaunihi ba'dhan minkum fahuwa yakhafu alaikum su'al aqibah. Kenapa? Karena Rasul
takut kepada kalian semua kalau kemudian menutup hidup ini dengan kejelekan, yaitu tidak mau beriman. Wa yakhafu 'alaikum al-wuqu'a fil 'adzab. Bahkan Rasul itu takut jikalau kemudian kalian tertimpa azab. Itulah makna azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat rasanya apa yang dipikul oleh Nabi karena menginginkan kalian untuk beriman. Jika tidak beriman, maka ditakutkan su'ul akibah, jelek penutup hidupnya, wal wuqu'u fil azab, dan ditakutkan pula jatuh di dalam azab. Harisun alaikum harisun alaikum, serta menginginkan kepada kalian keselamatan dengan beriman. Wal hirsu ala syai'i makna syiddatur raghbah fil husul alaihi wa hibbu, bahwa Rasul sangat menginginkan kalian beriman, karena dengan beriman itulah terselamatkan dari su'ul akibah, akhir yang jelek, dan terselamatkan dari jatuhnya siksa. Bil mu'minina raufur rahim, serta Rasul itu kepada mereka yang beriman raufun, santun, rahimun, termenyayangi serta menyayangi. Para ulama juga menyampaikan tidak pernah Allah menggandengkan nama-namanya kepada para nabi kecuali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada nabi yang lain Allah hanya menyebutkan tugasnya, Allah hanya menyebutkan kemuliaannya. Tapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah juga menggandengkan dua namanya untuk menunjukkan kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan innallaha bin-nasi laraufur rahim, bahwasanya Allah itu kepada para manusia santun dan menyayangi. Yang mana santun dan menyayangi itu adalah nama Allah. Kemudian Allah menyematkan dua nama itu kepada Rasul, sehingga Allah menyebut bil mu'minina raufur rahim, untuk menunjukkan betapa mulianya Rasul di antara rasul-rasul yang lain. Imam Suyuti juga menyampaikan bahwa dengan wujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kepada kita tidak ada nikmat yang paling afdal, yang paling agung melebihi wujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kepada kita untuk bersyukur, wajib kepada kita untuk senantiasa mengingat nikmat ini. Namun di sisi yang lain kita juga harus ingat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia juga mendapati ajal, juga mendapati kematian. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pun juga meninggal di bulan Rabiul Awal. Sebagai pertanda, pelajaran bagi kita untuk bersabar. Tidak ada musibah yang paling besar melebihi mangkatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjadi adat di antara para sahabat, kalau ada salah satu sahabat yang mendapatkan musibah, maka sahabat yang lain mengingatkan, jangan terlalu sedih, masih ada musibah yang lebih besar, yaitu mangkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain kita bersyukur karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad, tapi yang di sisi lain kita diajari untuk memiliki kesabaran, bahwa musibah yang kita timpa tidak menjadikan kita larut dalam kesedihan, tapi juga mengajarkan kepada kita untuk bersabar, bahwa musibah yang paling besar itu bukanlah musibah duniawi semata,
tapi ditinggalnya kita dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan dalam hal musibah ini kita juga diingatkan bahwa banyak di antara kita takut anak-anak kita kemudian masa depannya tidak baik, tidak layak. Banyak di antara kita kemudian berlomba-lomba untuk mengajarkan anaknya kecakapan duniawi, tapi lupa dengan biografi nabinya. Banyak di antara anak-anak kita yang kemudian tidak kenal siapa nabinya, di mana lahirnya, kapan tanggal lahirnya, berapa usianya diangkat ketika diangkat jadi Rasul, berapa usianya Nabi ketika beliau wafat. Tidak ada yang tahu. Karena anak-anak kita kemudian banyak didorong dalam kecakapan duniawi karena takut nanti besoknya tidak bekerja dan lain sebagainya. Tapi lupa ada musibah yang lebih besar, yaitu ketika anak-anak kita tidak mengenal dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kita ternyata lebih banyak memilih musibah yang kecil daripada menghindar dari musibah yang lebih besar. Maka seharusnya momen Maulid ini menjadi perekat kepada kita untuk mengajak anak-anak kita, mengajak saudara-saudara kita untuk kemudian mengenal siapakah nabinya, untuk kemudian mengenal siapakah yang nanti menjadi pemberi syafaat. Bagi kita yang sering membaca Maulid Tiba, di sana ada riwayat menyebutkan bahwa umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini nanti terbagi menjadi 3. Umat yang pertama, yadkhulunal jannah bighairi hisab, adalah mereka yang masuk surga tanpa dihisab. Dan kita mohon kepada Allah termasuk dari kelompok yang pertama ini. Tapi ada yang kedua, yang dihisab, ditetapkan masuk neraka, namun kemudian ditolong oleh Rasul sehingga dimaafkan dan bisa masuk surga. Kalaupun kita tidak jadi yang pertama, setidaknya yang kedua ini. Tapi ada yang ketiga, yaitu yang dihisab kemudian ditetapkan masuk neraka, sudah masuk neraka, tapi kemudian berkat syafaat Rasul tidak ada umatnya Nabi Muhammad yang di dalam hatinya terdapat la ilaha illallah kecuali kemudian dikeluarkan dari api neraka. Maka kita ingin memilih mendapatkan musibah yang mana, otomatis kita tidak ingin mendapatkan musibah baik di dunia maupun di akhirat. Namun tidak ada salahnya jika kemudian kita membekali putra-putri kita kecakapan duniawi juga kecakapan ukhrawi. Di sisi lain mereka mengenal bagaimana hidup di dunia, di sisi yang lain mereka juga mengenal bahwa akhirat bagaimana. Ini 2 pesan dari Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diajarkan untuk bersyukur, yang kedua diajarkan untuk bersabar. Yang ketiga, dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi thalathin, bahwasanya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, 3 hari sebelum beliau wafat. Saya mendengar beliau bersabda 3 hari sebelum beliau meninggal. Yaqul, bahwasanya Rasul bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna.
Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin ketiga dari perayaan Maulid juga mengajarkan kepada kita untuk berhusnudzon, memiliki persangkaan yang baik kepada Allah, bahwa apa yang telah Allah tetapkan bagi kita adalah yang terbaik, bahwa apa yang kita alami sekarang ini adalah jalan yang telah Allah tetapkan dan yang terbaik. Maka sekali-kali jangan sampai kita menaruh diri kita akan usaha yang kita lakukan. Yang menjadi pejabat tidak serta-merta memiliki persangkaan bahwa dirinya lah, kekuatan dirinya lah yang menjadikan dia pejabat, melupakan Allah. Maka ketika orang yang seperti ini melupakan kuasa Allah, ketika dia jatuh, dia akan menyesal. Dia akan kemudian mencari-cari Allah. Yang kemudian di dalam rumah tangga juga sama. Walaupun kita memiliki pencapaian-pencapaian yang besar, tidak serta-merta kita mengakui bahwa apa yang kita capai adalah usaha kita semata, namun juga berkat dari karunia Allah. Karena ketika kita jatuh dari sesuatu yang kita banggakan dari hasil usaha kita, yang ditakutkan adalah ketika kita kemudian bersuudzon kepada Allah, menyalahkan Allah karena tidak sesuai dengan yang Ia inginkan, menyalahkan Allah karena apa yang Dia inginkan tidak diwujudkan oleh Allah, lupa bahwa semua yang ada tidak semata usaha manusia, tapi juga biqudratillah, atas kuasa Allah. Maka ketika kita berhusnudzon kepada Allah, memiliki keyakinan baik buruknya telah Allah tetapkan, dan apa yang kita jalani sekarang adalah yang terbaik di sisi Allah, maka kita akan memiliki hati yang tenang, maka kita akan memiliki hati yang damai, tidak sibuk mencari kesalahan orang lain, karena dia meyakini Allah telah mencukupi untuknya. Tidak sibuk mencari aib orang lain, karena lebih baik mengurus aibnya dirinya sendiri. Maka ketika orang itu sudah berhusnudzon seperti ini, mati pun menjadi kebahagiaan. Ketika seseorang itu sudah berhusnudzon kepada Allah dengan segala peraturan yang telah Allah tetapkan, meninggal pun tidak menakutkan baginya. Maka orang yang takut dengan kematian bisa jadi karena bersuudzon kepada Allah, memiliki persangkaan yang buruk kepada Allah. Fa in tawallaw, di sisi yang lain setelah Allah mengingatkan kepada orang-orang Quraisy betapa mulianya Rasul, kemudian Allah menghibur Nabi Muhammad. Fa in tawallaw, wahai Nabi Muhammad, jikalau mereka kemudian berpaling darimu, mengingkarimu, a'radu 'anil imani bika, berpaling darimu, enggan beriman padamu, wa taraku ta'ataka, dan meninggalkanmu untuk taat padamu. Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fala tabta'is wa la tay'as. Maka janganlah kamu bersedih, janganlah kamu berputus asa. Kita bisa lihat sekelas Nabi Muhammad saja di dalam berusahanya pun memiliki titik jenuh, memiliki titik lemahnya, dan perlu Allah untuk menguatkan niatnya. Maka kita sebagai umatnya lebih perlu lagi untuk mendapatkan kekuatan dari Allah. Dan qul, ucapkanlah setiap kali mereka mengingkari kamu, hasbi Allah, yang mencukupiku adalah Allah. Huwa kafini, dialah Allah yang mencukupiku.
Seperti itu pula kita, di dalam kita hidup, di dalam kita bersosial, di dalam kita bekerja, kalau kemudian kita dianggap remeh, kalau kita kemudian dianggap kecil, maka kita baca hasbiyallah, Allah lah yang mencukupiku, la ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah illahu kecuali Allah. Kita senantiasa diingatkan oleh Allah untuk bertauhid. Ketika kita dalam kondisi yang putus asa, dirundung masalah, kita membaca hasbiyallah la ilaha illahu, maka masalah yang kita hadapi berangsur-angsur akan hilang. Masalah yang menimpa kita oleh Allah akan diringankan. Sebagaimana di surah Al-Insyirah yang sering kita baca pula, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah mengingatkan setiap satu kesusahan sudah ada dua kemudahan yang akan didapatkan. Bahkan oleh Allah diulangi lagi, fa inna ma'al usri yusra. Bahkan di setiap kesulitan yang didapati juga ada dua kemudahan yang akan dihadapi. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah, kepada Allah aku berpasrah. Untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sendiri pun tidak boleh memasang dirinya bahwa segala apa yang dicapai berasal darinya semata. Bahwa setingkat Rasul sendiri pun tidak boleh mengklaim bahwa keberhasilan yang ia dapatkan dari kekuatannya Nabi semata. Maka kita pun lebih berhak untuk mengklaim bahwa sejatinya Allah yang memudahkan segala urusan kita. Maka kita baca alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku berpasrah. Kepada Allah aku memasrahkan urusan yang telah aku kerjakan. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Allah Tuhan pemilik arsy. Para ulama menyampaikan alladzi la ya'lam miqdaru 'azamati illallah, untuk menunjukkan betapa agungnya Allah dan menunjukkan kelemahan makhluknya. Tidak bisa mencakup seluruh makhluk yang Allah telah ciptakan. Sepintar-pintarnya manusia, tapi masih memiliki kelemahan untuk mengetahui makhluk Allah yang lebih besar daripada manusia itu. Bahkan yang lebih kecil pun juga memiliki kelemahan manusia untuk mengetahuinya. Rabbul arsyil azim, dialah Allah Tuhan arsy yang besar. Kita tidak tahu apa itu arsy. Dia adalah makhluk Allah dan yang mengetahui kadarnya adalah Allah. Maka sampai para ulama bahkan dalam Wirdul Latif, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad juga menyertakan kita membaca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Kemudian ditutup dengan sholawat 10 kali sebagai bentuk usaha kita. Semoga di pagi hari ketika kita baca itu Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang benar. Jika ada hal yang jelek oleh Allah disingkirkan, dibaca lagi hasbiyallahu la ilaha illallah tawakkaltu wa rabbul arsyil azim 7 kali, ditutup dengan sholawat 10 kali di waktu sore. Juga sama, semoga di malam hari ini kita kemudian dimudahkan urusan-urusannya. Jika ada yang jelek oleh Allah disingkirkan dari kita. Inilah 3 poin utama yang ada di dalam bulan Maulid. Pertama, syukur kita atas rahmat Allah berupa Nabi Muhammad. Pelajaran untuk kita di dalam bersabar, karena tidak ada musibah yang lebih besar kecuali dengan mangkatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan yang ketiga adalah kita untuk senantiasa meningkatkan husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada segala ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga Allah senantiasa menambahkan mahabbah kita kepada Rasul. Semoga Allah menguatkan hubungan kita dengan Rasul, dan semoga Allah kemudian kelak memudahkan kita untuk berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yaitu yang muhibbin, keluarga yang mencintai Rasul dan keluarganya, dijauhkan dari fitnah-fitnah dunia yang menjadikan keluarga kita membenci Rasul dan para keluarganya. Amin Allahumma amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mata ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdu yafi anka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalalika 'azim sultanik subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama thaita 'ala nafsi falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar sirr siratil aghyar miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa ala ta'a wa sabil akhyar adada ni'mil fadli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman nafi'an katsira wa fahman sahihan wa qalban munawwara wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman bi'ilmika salihan bi'ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.